Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Tabligh Akbar memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, bagus temanya. Saya ini kalau ceramah jarang pakai imamah. Dari awal di Madura berapa tempat? 5 tempat saya nggak pakai imamah. Baru malam ini pakai imamah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat selain Allah, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang yang membatas antara dirinya dengan hamba. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, warna-warna yang tidak tampak, bentuk-bentuk warna zat wujud yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh, dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan dan keluhurannya. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah,
kekal abadi, tidak akan pernah musnah, hancur dan binasa selama-lamanya. Dialah Allah yang menggerakkan lubmu, lubmu menggerakkan fuadmu, fuadmu menggerakkan golbumu, golbumu menggerakkan sodr, sodr yakni jawareh. Saudara-saudara, ini perkara jarang kalian tahu, bahwasanya hati itu memiliki 4 lapisan. Lapisan yang pertama namanya sodr. Ada satu kitab yang dimana ini kitab menjelaskan al-farqu baina sodr wal galab wal fuad wal lub. Sodr, sodr apa makna sodr? Dada. Sodr itu artinya dada. Ini lapisan pertama. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah yang mengetahui hal-hal yang berada di balik dada, sehingga sodr bisa diartikan hati. Itu lapisan pertama. Lapisan kedua namanya galab, atau kita sebut hati. Kenapa disebut hati? Summiyal galbu bil galbi litaqallubihi. Hati itu dinamakan kolbu litaqallubihi, karena sering berubah-ubah. Ayo semuanya yang hadir di sini sama-sama kita ngaji. Saya nggak ceramah, anggap aja ini lagi ngaji. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Summiyal qalbu, summiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Hati itu dinamakan kolbu karena sering berubah-ubah. Jadi hati itu dinamakan kolbu dari kata taqallub yang bermakna berubah-ubah. Hati kan sering berubah-ubah. Kadang imannya naik, kadang imannya kuat, kadang imannya lemah. Kadang hati senang, bahagia, kadang susah, menderita. Kadang hati mendorong mata untuk menangis, hati juga yang mendorong mulut untuk tertawa, tersenyum. Makanya dinamakan hati. Itu lapisan kedua, paham? Nah, di dalam hati ada lagi namanya fuad. Summiyal fuadu bil fuadi li'annahu al-fuwadin. Hati yang paling dalam itu dinamakan fuad karena memiliki 1000 lembah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Summiyal fuadu bil fuadi li'annahu al-fuwadin. Hati yang paling dalam dinamakan fuad karena fuad itu memiliki 1000 lembah. Dada, sodr, terus habis dada apa? Hati. Kenapa dinamakan hati? Jawab. Karena sering. Nah, di dalam hati ada lagi namanya fuad. Kenapa dinamakan fuad? Karena memiliki 1000 lembah kebahagiaan, lembah kesengsaraan, lembah kekuatan, lembah kelemahan, lembah kebaikan, lembah keburukan, lembah kejahatan, lembah kebagusan, lembah kekerasan, lembah kelembutan. Maka dinamakan fuad. Dalam Al-Quran kan Allah SWT berfirman, maka yakni maka dzabal fuadu ma ra'a. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak akan pernah berdusta
tidak akan pernah berbohong atas apa yang ia lihat. Nah, di dalam fuad ada lagi yang paling dalam. Apa itu? Lub, atau bisa diartikan lubab. Coba tolong, kalau ada yang ribut tolong jangan ribut, tolong. Saya nggak lama. Saya di sini mau ziarah ke Malang, ke Imamin, ke Habib Abdullah sama Abdul Qadir Bulfudi. Ya, tolong ini saya sampaikan ilmu. Jadi biar kalian pulang dari sini gak sia-sia bawa ilmu. Bukan hanya kita cuma bisa takbir aja, tapi bawa ilmu. Paham? Nah, nah, dialah Allah yang menggerakkan lubmu, sehingga lub menggerakkan fuadmu menggerakkan hatimu menggerakkan langkahan kakimu dari rumah menuju ke majelis, menuju ke tempat ini, menuju ke perkumpulan ini, yang dimana tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya maghfirah. Loh, kok bisa, Bib? Ini kan lapangan biasa. Tapi kenapa tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, maghfirah, kebaikan, hidayah, petunjuk, pengampunan? Padahal ini tempat lapangan biasa. Bahkan saya berani berkata, karpet, mana pakai karpet? Nggak pakai. Tanah, pakai tanah. Tanah yang kalian duduki, demi Allah, lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Loh, saya ngomong pakai dalil. Saya ngomong ada marojiknya, bukan nggak sekedar ngomong. Apa marojiknya? Qala Sayyidina Umar bin Khattab, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Itu dalilnya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di seluruh bagian bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat itu tergantung. Kalau tempat ini kau pakai untuk orkes, untuk dangdut, untuk disco, yang turun azab, ya kan? Yang turun bala, yang turun bencana, yang turun siksa, yang turun dosa. Karena tempat ini kau pakai untuk menuntut ilmu, berzikir, bersolawat, baca ayat Quran, dengarkan nasihat ulama, berkumpul, menjaga ukhuwah Islamiyah, sehingga tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat. Kalian hamba-hamba yang duduk di sini dipandang dengan pandangan rahmat, dipandang dengan pandangan kasih sayang, dipandang dengan pandangan kecintaan. Jadi bukan cuma tempatnya, orang yang duduk di tempat ini pun menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kenapa? Karena duduknya kita di sini karena sesuatu yang mulia. Apa itu? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut? Kenapa? Ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Lihat sini. Ini andaikan kulit. Ini kulitnya satu, saya belah jadi dua. Sama kan kulitnya satu kan, satu kulit sapi. Nah, yang ini saya bikin dompet, yang ini saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Nah, yang dompet tadi saya taruh di bawah, boleh nggak? Jawab yang keras, boleh nggak? Megangnya harus punya wudhu atau nggak punya wudhu pun boleh. Saya mau buang, boleh nggak? Saya mau lempar, boleh nggak?
Sekarang saya tanya, yang satunya yang menjadi sampul ayat suci Al-Quran, boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak saya pegang nggak punya wudhu? Harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus dimulia. Kulitnya sama nggak? Kulitnya kan dari satu kulit yang sama, dibelah dua tadi. Apa yang membedakan? Yang satu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat Al-Qur'an. Nah, begitupun kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Kita ini ibarat kata kulit yang bercampur dengan sesuatu yang mulia. Siapa itu? Ya beliau-beliau ini, para ulama, para ustadz, para kiai. Solawat yang dibacakan, yang dilantunkan, ayat-ayat Al-Quran, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, ilmu. Itu sesuatu yang mulia yang bercampur dengan kita pada malam hari ini, sehingga kita pun ikut menjadi mulia. Faham? Faham? Jadi hamba-hamba yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang Allah gerakkan lubnya, lub menggerakkan. Allah gerakkan lubnya, lub menggerakkan fuadnya, fuad menggerakkan hatinya, hatinya menggerakkan langkahan kakinya untuk duduk di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ya, innamal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, innamal mu'minuna, sesungguhnya seorang mukmin ya, ikhwatun, itu adalah saudara. Mukmin dengan mukmin lainnya itu adalah saudara. Muslim dengan muslim lainnya itu adalah saudara. Fa aslihu, maka perbaikilah, maka perbaguslah, maka damaikanlah baina akhawaikum, di antara dua saudara kalian. yakni kalau ada yang terpecah belah antara sesama mukmin, damaikanlah, baguskanlah, jangan malah memperkeruh, jangan malah engkau memperpecah belah. Karena apa? Karena umat Islam, umat mukmin itu satu saudara. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalbunyan, al-mu'min lil mu'min kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin lainnya kalbunyan, bagaikan bangunan. Sambil Rasulullah mengginikan tangannya, apa namanya ini? Dimasukkan begini tangannya. Kalbunyan, bagaikan satu bangunan, yang dimana bangunan yang lain saling mengokohkan dengan bangunan yang lainnya. Pondasi mengokohkan dengan tiangnya, tiang dengan tiang saling mengkokohkan. Nanti atap kokoh dengan tiang. Pondasi nggak bakal kebangun kalau tiang tidak bakal kebangun kalau nggak ada pondasi. Atap nggak bakal berdiri kalau nggak ada tiang. Jadi mukmin dengan mukmin tuh harus saling mengisi. Kekurangan mukmin yang lain diisi dengan mukmin yang lainnya. Mukmin yang punya kelebihan, isi kekurangan mukmin saudaramu. Sampai-sampai dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW, mathalul mu'min. Ini saya nggak tahu kalau acaranya acara ukhuwah Islamiyah, jadi dadakan aja ini. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Tadinya saya mau bahas perang, nggak jadi. Ukhuwah. Tapi nanti kita lihat kalau ada nyambung-nyambungnya kan bisa jadi. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya, lihat aja endingnya seperti apa. Paham? Mathalul mu'min mathalul jasad. Perumpamaan mukmin. Yang pertama Rasulullah bilang, orang mukmin itu kayak apa? Jawab sama-sama, sama-sama, bapak ibu-ibu. Orang mukmin seperti apa?
Seperti apa? Yang harus saling memperkuat antara yang lah. Dapat ilmu nggak? Bawa pulang itu. Jangan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tadi hati berapa lapisan? Yang pertama apa? Sodr. Lapisan kedua qalbun. Lapisan ketiga, lapisan paling dalam. Nah, perumpamaan yang kedua, perumpamaan mukmin bagaikan jasad fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling bahu membahu, di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi. Itu bagaikan jasad. Apabila ada sebagian idza ishtaka minha udwun tada'a sairul jasad bisahari wal hubbah. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Jadi kita sesama mukmin dalam saling tolong menolong, dalam membantu, dalam menyayangi, dalam mengasihi, itu bagaikan jasad. Saya tanya, kalau kalian sakit gigi, apakah yang sakit cuma gigi? Satu badan ikut sakit, betul? Makanya saya paling marah sama apa itu yang nyanyi Maggie Z itu. Dia bilang lebih baik sakit apa? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Apaan? Dia belum coba aja, dia belum merasain sakit gigi kayak bagaimana sakitnya. Yang mending sakit hati daripada sakit gigi. Saya sakit gigi kemarin, ampun, naudzubillah min dzalik. Nggak bisa lihat orang, rasanya pengen saya makan aja itu orang. Langsung saya cabut gigi saya itu, udah nggak peduli mau sakit mau apa, sakit gigi, naudzubillah min dzalik. Luar biasa sakitnya. Kok bikin lagu lebih baik sakit apa? Gigi. Sedang kata siapa? Kau nggak pernah sakit gigi kau? Coba kau rasa sakit gigi kau. Betul? Hah? Oneng gigi? Sakit jong. Jadi kalau sakit gigi, apakah cuma gigi yang rasa sakit? Seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Nah, mukmin pun begitu. Dalam saling tolong menolong. Apabila ada saudara kita mukmin yang lain kena musibah, musibah dia sama seperti musibah kita. Jadi orang tuh jangan nafsi-nafsi. Tahu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Udahlah, terserah, urusan ente, urusan anak. Nggak boleh begitu. Itu bukan mukmin yang baik namanya. Itu bukan mukmin yang bagus namanya. Sedangkan kita harus menjaga ukhuwah. Makanya kan kata Rasulullah, la taqata'u wa la tabaghadu la tafaraqu wa la tahasadu. Kata Rasulullah, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling berpisah, bercerai-berai, jangan kalian saling memutuskan tali silaturahmi. La tahasadu, jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling dengki. Sehingga karena hasud, karena iri, karena dengki bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Saya kasih tahu sama kamu ya, inna awwala ma'siyatin fis sama al hasad, wa awwala ma'siyat fil ard al hasad. Maksiat pertama di langit itu hasud. Maksiatnya siapa? Maksiatnya iblis. Jadi iblis itu sifat sombongnya itu bukan terus tiba-tiba keluar begitu aja, enggak. Sifat sombong iblis itu didorong oleh sifat hasud. Jadi dia hasud dulu, iri sama Adam, dengki. Kenapa? Kok Adam yang anak baru kemarin sore, kata iblis. Ibaratnya ini Adam anak kemarin sore baru diciptakan, saya lebih lama ibadahnya, saya lebih lama ibadahnya. Saya ini pimpinan malaikat,
Di langit pertama alim nama saya, di langit kedua alim, abid, zahid, warik, sampai di langit ketujuh namanya Azazil, pemimpin para malaikat. Tapi kok saya disuruh sujud sama Adam? Kenapa kok Allah nggak suruh penduduk langit sujud sama saya? Iri nggak iblis? Hasud nggak iblis? Dengki nggak iblis? Sehingga karena hasud, karena iri, karena dengki, karena itulah dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah jelas-jelas nyata Allah suruh perintahkan. Karena dia iri, karena hasud, dia nggak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya, orang hasud ini bahaya. Karena apa? Ini kan bahasnya ukhuwah Islamiyah kan? Nah, kalau ingin menjaga ukhuwah Islamiyah, la taqata'u, la tabaghadu, la tahasadu. Jangan kalian saling memutuskan silaturahmi, dan yang penting tadi itu, jangan kalian saling jangan kalian saling Yang Habib nggak boleh iri sama kiai. Yang kiai jangan iri sama Habib. Kalau udah ustadz atau kiai ada sifat hasud, iri, kenapa itu Habib kok dimuliakan? Kenapa kok itu Habib dicium tangannya bolak-balik? Kenapa? Timbul sifat hasud, awas. Timbul sifat iri, sehingga udah bagaimana caranya orang nggak percaya sama Habib. Sebab hasud itu, tahu orang hasud? Hasud itu nggak nyari keuntungan, bukan. Saya kasih tahu sama kamu, hasud bukan mencari keuntungan. Dulu iblis pernah datang ke Fir'aun. Ini cerita langka ini. Iblis datang kata iblis begini, On, engkau tak pernah ngaku Tuhan, On. Bejat kakek, On. Ya, saya ini nggak pernah ngaku Tuhan, Fir'aun. Kok bisa kamu lebih bejatnya kamu ngaku Tuhan? Saya manusia paling laknat, nggak pernah ngaku Tuhan. Kamu kok bisa-bisanya ngaku Tuhan? Fir'aun ngomong, engki bisa? Bede apa enggak? Bede apa enggak? Orang lebih enak dari kita berdua. Paham ya? Ada enggak yang lebih hina dari kita, yang lebih bejat dari kita? Kata iblis sama Fir'aun. Iblis bilang ada. Saya punya tim sukses, kata iblis. Tim sukses untuk apa? Tim sukses untuk menyesatkan manusia. Nah, kalau ini orang berhasil menyesatkan manusia, maka aku beri dia hadiah. Satu waktu dia berhasil, maka aku datang, aku bilang, kamu mau hadiah apa? Ternyata ini orang hasud. Dia bilang, saya cuma pengen satu, sapi milik tetangga saya mati. Sapi milik tetangga saya kenapa? Karena sapi milik tetangganya lebih gemuk, lebih sehat, lebih seger, lebih besar dari sapi milik dia. Jadi dia hasud. Iblis bilang, waduh, kalau urusan mati itu urusan Allah. Udah begini aja, saya kasih kamu 10 ekor sapi. Tak mau. Engkau tak mau. Saya maunya maten sapena tetangga engkau. Ya udah, saya kasih 100 ekor sapi. Nggak mau. Jangankan 100 ekor. Andaikan kamu mau kasih saya semua sapi yang ada di dunia, saya nggak mau. Saya cuma mau sapi milik tetangga saya mati. Coba kalian bayangkan itu. Bahaya nggak? Jadi hasud itu bukan saingan, bukan. Contoh, siapa? Ini Ustadz dua nih, dia dagang. Yang ini dagang buah, yang ini dagang buah. Nah, yang ini siapa antum namanya? Ustadz Ahmad Fawaid ini yang beli banyak. Yang beli banyak. Nah, si Ustadz ini kalau dia nggak hasud,
Dia lihat, oh kok banyak pembelinya. Bagaimana caranya pembeli saya juga bisa banyak. Itu bukan hasud namanya, tapi bersaing. Itu bukan Kalau dia hasud, bagaimana caranya tokonya si fawaid rusak, tokonya hancur, pembelinya nggak ada. Itu namanya hasud. Paham nggak? Bisa bedain ya? Jadi orang hasud itu dia ingin kenikmatan, keistimewaan yang ada dalam diri orang-orang yang dia hasuti hilang. Itu namanya orang hasud. Nah, hasud ini memperpecah belah ukhuwah ini. Mulai timbul, saya perhatikan ya, ustadz-ustadz yang hasud sama habaib, naudzubillah min dzalik. Di Madura ada? Ada di Madura? Ada. Alhamdulillah. Oh, ada? Hah? Tong dua. Bedelor. Abu dalam malor. Semua itu Allah beri kemuliaan masing-masing. Ulama kurang mulia apa coba? Jadi ustadz, jadi kiai, jadi habaib, apa jadi ustadz, jadi kiai, kurang mulia apa? Sampai-sampai di Al-Quran Allah katakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Para ulama pewaris Nabi, pewaris keilmuan Nabi, penyambung lidah Nabi, memiliki kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa. Sampai-sampai di akhirat Allah berikan 700 derajat kepada para ustadz, para kiai. Ma baina darajataini masiratu khamsami'ati am. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Istimewa enggak? Istimewa enggak? Mulia enggak? Nah, udah istimewa, udah mulia, kenapa kok masih pakai hasud sama habaib? Hah? Oh, mungkin kalau dia yang ceramah yang hadir 100 orang, kalau Habib Bahar yang ceramah yang hadir ribuan orang, itu yang mau dihasutin. Hah? Hasud ini memperpecah belah ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi kalau ingin menjaga ukhuwah Islamiyah, maka jangan sampai ada sifat hasud di dalam hati kita kepada saudara-saudara semukmin, saudara-saudara seiman. Ayo sama-sama kita jaga ukhuwah Islamiyah, sesama umat Islam, sesama umat yang beriman. Saya wasiatkan mulai sekarang, ini temanya memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampaikan, negara Indonesia kemerdekaannya didapatkan bukan dengan tenang-tenangan, bukan dengan enak-enakan, bukan, tetapi tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para santri, darah para syuhada, sehingga pintu gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Saudara-saudara, suara-suara apa yang membuat musuh mundur? Suara-suara apa yang membuat musuh ketakutan? Tidak ada suara yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia kecuali suara Allahu Akbar. Jadi setelah terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan para ulama, para santri, para pahlawan, maka wajib bagi kita menjaga NKRI, persatuannya, kedamaiannya, kesejahteraannya. Itu kewajiban kita sebagai para ustadz, para kiai, para habaib. Jangan. Jadi kalau mau menjaga ukhuwah, saya kasih tahu. Ini kan temanya ukhuwah kan? Mau menjaga ukhuwah untuk NKRI. Saya tanya, mau? Mau? Bukan dimulai dari rakyat, bukan dimulai dari umat, bukan dimulai dari pejabat, tapi dimulai dari para ulama. Sebab kenapa? Imam Ghazali bilang, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Rakyat rusak
Itu karena rusaknya para pejabat. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Pejabat rusak karena rusaknya para ulama. Jadi nggak bisa, jangan harap kita bisa bersatu kalau ustadz sama ustadz masih saling berantem, kiai sama kiai saling berantem, habib sama habib saling berantem, ustadz sama habib saling berantem, kiai sama habib saling berantem, gontok-gontokan, hasut-hasutan, hina-hinaan, caci-cacian, maki-makian. Jangan harap Indonesia bakal aman, bakal bersatu ukhuwah Islamiyah kalau tidak dimulai dari para ulama-ulamanya. Makanya kan saya udah bilang, terserah kalau ada yang mau bilang kami bukan habaib, kami nggak masalah. Kami ikhlas, kami rela, kami ridho. Kenapa? Sebagaimana kakek kami Imam Hasan, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Ali wafat. Iya, ini sejarah, nggak bisa kalian nafikan. Sayyidina Ali meninggal, yang diangkat jadi khalifah siapa? Imam Hasan. Mau terjadi perang saudara. Ketika mau terjadi perang saudara, Imam Hasan rela memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Agar apa? Agar tidak terjadi perang saudara dan agar ukhuwah Islamiyah selalu terjaga. Seperti itulah kami para habaib, para anak cucu Rasulullah. Biarkan mereka mau bilang Imam Ubaidillah itu terputus, biarkan. Dalil saya punya dalil semua ada di kepala, nggak perlu saya bawa kitab, cukup di kepala saya diisinya kitab semua kalau saya mau pakai dalil, saudara-saudara. Tetapi memperkeruh. Nah sekarang begini aja, kalau ada ustadz atau kiai ngomong, ditanya apakah ada istilah Habib dalam Islam, jawabannya tidak ada istilah Habib dalam ajaran Islam. Yang ada Habib itu adalah gelar, Habib itu adalah gelar bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengaku sebagai Habibullah. Coba bayangkan, ustadz kiai ditanya, nah terus yang bingung kan umat. Iya kan? Kalau ditanya ada nggak gelar Habib dalam Islam, jawabannya seperti itu. Ini kan jawaban yang memperkeruh. Saya tanya, jawaban seperti ini menyatukan umat atau pecah belah umat? Menyatukan umat atau pecah belah umat? Kalau saya mau jawab, ya Rabbi, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul kada, innallaha yuhibbul kada. Yuhib al-habib bimakna al-mahbub wal muhib. Habib itu artinya dicintai dan mencinta. Allah cinta kepada orang-orang yang baik, berarti orang yang baik itu secara lafaz dia habib. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, berarti orang yang bertaubat itu adalah Al-Quran. Dalam hadis kan dia bilang Islam, berarti Islam seluruh. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, nggak ada. Padahal jelas-jelas dalam hadis. Ja'a ilayya Jibril, faqala Jibril, ya Muhammad, innallaha uqri'uka salam, faqala ya habibi. Kata Rasulullah, datang kepadaku Jibril. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah ucapkan salam untukmu. Dan Allah berkata, ya habibi. Itu hadis. Berarti ada nggak dalam Islam? Ada nggak? Udah gitu ini orang yang ngomong, kalau lagi mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Jangan pakai dong ya Habibnya kalau jawabannya begitu. Ganti aja apa kayak gitu. Betul? Nah pertanyaannya, yang mau pecah belah umat ini siapa? Saya atau oknum-oknum ustadz kiai Habib seperti itu? Siapa?
Bagaimana hukumnya memanggil? Bagaimana hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Habib? Apa jawabannya? Apabila memanggil dengan sebutan Habib, orang itu bisa menjadikan dia sombong, maka hukumnya haram. Enak banget ngarom-ngaromin. Yakni jadi orang tuh coba tawarru anil futyah. Berhati-hati dalam berfatwa, berhati-hati dalam mengeluarkan ijtihad, pendapat. Kalau kasih jawaban yang tawazzun di tengah. Kalau kalian tanya ke saya bakal jawab. Apa hukum jikalau memanggil Habib, Ustadz, Kiai, Syekh, Abuya, Tuan Guru, itu bisa menjadikan dia sombong, maka hukumnya haram. Jawaban begitu adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Itu baru adil. Tapi kalau mau dijawab bisa dijawab. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadikan hukum. Iya, sama seperti di Al-Quran. Emang di Al-Quran Allah menjelaskan zakat fitrah itu harus pakai beras. Ada? Enggak. Sehingga yang dipakai adalah ada kebiasaan. Di Indonesia kebiasaan makanan pokoknya apa? Beras. Maka pakai beras. Nah, uruf, kebiasaan yang baik, uruf, adat istiadat yang baik. Orang berilmu kalau di Madura dipanggilnya apa? Dipanggilnya Kiai udah pasaran. Selain Kiai ada nggak? Lora. Itu adat istiadat yang baik bukan? Itu saya tanya, jawab yang keras. Adat istiadat yang baik apa bukan? Nah sekarang saya tanya, Habib itu udah menjadi adat istiadat sebutan bagi siapa? Jawab yang keras. Jawab yang keras sama-sama. Siapa? Siapa? Terus kok bisa dibilang seperti itu? Nah oknum-oknum seperti inilah yang memperpecah belah ukhuwah Islami. Makanya ayo sama-sama kita jaga ukhuwah Islamiyah. Tapi ada tapinya. Bagi Bahar bin Smith, ya, saya akan menjaga ukhuwah Islamiyah. Sama-sama kita jaga ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak ada ukhuwah Islamiyah untuk para koruptor. Tidak ada ukhuwah Islamiyah untuk maling uang rakyat. Tidak ada ukhuwah Islamiyah untuk kaum homo, kaum sodom, kaum lesbi. Tidak ada ukhuwah Islamiyah bagi para pejabat-pejabat yang ingin menyengsarakan rakyat, yang memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Maka tidak ada ukhuwah Islamiyah untuk mereka, saudara. Kalau mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tapinya, jangan semuanya ukhuwah Islamiyah terus kau mau rangkul kaum homo, kaum sodom, kau mau terima, ya. Mau anak-anak kamu homo, mau anak-anak kamu lesbi. Jaga ukhuwah. Tapi ada tapinya. Tobat kau. Hei koruptor, hei maling uang rakyat, hei ulama su, hei kaum homo, hei kaum liberal, tobat. Kau tobat, ayo sama-sama bareng kita jaga ukhuwah Islam. Paham? Paham? Wasiat saya yang terakhir bagi para pejabat, bagi para aparat, besok 2024 tahun pemilu, saudara-saudara. Saya tanya, coba jawab yang keras. Orang sekarang pejabat-pejabat dari RT, RW, lurah, kepala desa, apalagi di Madura, saya ngakak, ketawa. Orang carok-carokan hanya gara-gara kepala desa. Gara-gara urusan dunia carok-carokan. Kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Ayo, betul apa tidak? Betul ibu-ibu, betul apa tidak? Betul apa tidak? Sebelum jadi
datang ke rakyat, datang ke desa-desa terpencil, datang ke kampung-kampung, ke ulama. Nggak pernah pakai kerudung, tahu pakai kerudung. Nggak pernah pakai peci, tahu pakai peci. Ya, banyak kan? Banyak gak? Sambil ngomong, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, berbuat adil kepada rakyat, berbuat baik kepada rakyat. Tapi nyatanya setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, tidak ada keadilan, tidak ada kebaikan. Rakyat yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang makmur asing, yang makmur partainya, yang makmur politiknya. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Saya tanya, betul tidak? Ayo jawab ibu-ibu. BBM naik, BBM naik enggak? Naik enggak? Minyak goreng naik enggak? Cabai naik enggak? Kebutuhan pokok naik enggak? Enak, enak. Makanya saya sampaikan kalian para pejabat, para aparat, ya, jangan mentang-mentang punya kekuasaan terus memandang kami rakyat sebelah mata, jangan. Betul? Betul. Saya sampaikan, hei, kalian jadi pejabat karena kami rakyat. Jawab yang keras. Pakaian yang mereka pakai dari hasil siapa? Dari hasil siapa? Kurang keras, dari hasil siapa? Mobil dinas yang mereka pakai dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Dari kami rakyat. Kami ibu kandung kalian. Maka kalian jangan semena-mena kepada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kami adalah ibu kandung kalian, dan kami bangsa dan rakyat tidak akan tinggal diam kalau terus-terusan ditindas. Kami akan tegak berdiri melawan kezaliman kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, bagi kita NKRI harga mati, betul? Pancasila harga mati, betul? Garuda harga mati, betul? Bhinneka Tunggal Ika harga mati, betul? Tapi ingat, Indonesia, Garuda, NKRI, Pancasila bukan milik partai politik manapun, betul? Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Demokrat, bukan milik Golkar, bukan milik Nasdem, bukan milik PKS, bukan milik para pejabat, bukan milik partai manapun, politik manapun, kekuasaan manapun. Tapi Indonesia, Garuda, NKRI, Merah Putih milik kami, milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia. Maka wajib bagi kita untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun kalian harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berkali-kali keluar masuk penjara. Kenapa? Saya penjahat, penjahat, koruptor, bandar narkoba, pembunuh. Kenapa? Karena yang saya bela rakyat. Saya melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Saya tidak pernah kapok, tidak pernah capek, saudara-saudara. Walaupun saya terpisah dengan anak istri saya selama bertahun-tahun, ada saya capek, ada saya kapok, ada saya terima uang dari pejabat, ada saya bisa disuap, ada saya bisa dibeli. Nggak ada. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Tidak ada kata kapok. Selama kedua mata saya, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat,
rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah tunduk. Bahar bin Smith tidak akan pernah diam. Jangankan hanya di penjara atau diancam atau di apapun, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya tanya semua masyarakat Pamekasan Madura, siap sama-sama berjuang untuk Indonesia, siap menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang muslim ada namanya ukhuwah Islamiyah, disatukan dengan keislaman. Ada lagi namanya ukhuwah watoniyah, saudara menjaga persaudaraan satu kebangsaan. Siapa itu? Saudara-saudara kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun bukan Islam, tapi mereka saudara kita. Saudara apa? Saudara sebangsa, saudara setanah air. Kita yang muslim disatukan dengan agama. Tetapi Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai warna kulit. Intinya apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, yang Islam disatukan dengan Islam, yang bukan Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, kita disatukan dengan satu kata. Apa itu? Indonesia. Oleh karenanya sama-sama kita bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalau umat Islam bersatu, maka tidak akan pernah dikalahkan. Sebab kenapa? Inna yadallah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada di dalam persatuan. Saya tanya, lidi, ada 1000 batang lidi, kalau dipisah-pisah, dicopot satu-satu, putus gak itu lidi? Tapi kalau 1000 lidi digabungin jadi satu, susah, bisa, atau gampang untuk disusah. Nah, seperti itulah perumpamaan persatuan. Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. Masyarakat Pamekasan siap jaga ukhuwah Islamiyah, siap jaga ukhuwah watoniyah, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Hidup Indonesia, hidup Islam, hidup Pancasila, hidup Garuda, hidup merah putih, hidup ulama, hidup Ahlussunnah wal Jamaah, hidup kiai, hidup habaib. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya ini lagi bangun pondok pesantren, ya, dan pondok pesantren saya haramkan terima dana dari pemerintah. Sebab kenapa? Saya ikut Imam Ghazali. Kami ini para habaib zahir, Ghazali batin, Syadili. Kalau saya terima, nanti saya ceramahnya begini, Masya Allah, ini pejabat baik, pejabat soleh, anak baik, anak soleh, Masya Allah. Ini pejabat gak pernah berbuat gak adil, dia adil terus. Begitu nanti ceramahnya saya. Saudara-saudara, pondok pesantren saya gratis. Saya bangun pakai tangan saya sendiri, mulai dari bambu. Modal saya apa? Himmah, semangat yang kuat. Kenapa? Saya bikin pesantren saya gratis. Saya lihat berapa banyak pondok pesantren masuk daftar 10 juta, 20 juta. Terus bagaimana dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, yang pengen anaknya jadi ulama? Makanya saya bikin pondok pesantren saya gratis. Jadi kalau saya nggak makan, ya semua santri nggak makan, sama-sama kita nggak makan dah.
Kalau saya makan ayam, santri makan ayam. Saya makan ikan asin, ya santri makan ikan asin. Nggak makan ya sama-sama kita nggak makan. Yang penting taklim jalan terus. Kalau saya mau jalanan pesantren saya aspal pakai emas. Kenapa? Oh iya, dulu ada yang datang ke saya bawa 3 cek, jangan ada yang rekamin. Bawa 3 cek. Pertama cek Inggris, cek dari Inggris, yaitu pound sterling. Dengarkan, pertama cek Inggris, yaitu cek. Sorga kalian kasih ke saya, tetap saya nggak bakal terima, dan tetap saya akan menyuarakan kebenaran sampai titik hembusan nafas terakhir saya. Itu jawaban saya. Makanya saya harapkan kepada hadirin yang hadir untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Nah, nanti sorban saya ini buat di atas. Ini kiai-kiai contohin umat. Kiai ngasih 50.000, ya umatnya ngasih 10.000, betul? Coba kiai ngasihnya 1 juta, umat ngasihnya 200.000, 100.000, betul? Nah, sama-sama sambil kita bersolawat. Nah nanti pas solawat ya, kan solawat prajurit pembela Rasulullah tuh. Nah nanti kan, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Itu prajurit pembela Rasulullahnya hilangin, ganti, wahai masyarakat Madura, berjuanglah tanpa lelah. Bisa ya? Coba ayo kita tes dulu. 1, 2, 3. Wahai masyarakat Madura, berjuang. Sekali lagi, kurang kompak. Katanya mau jaga ukhuwah Islamiyah, suara jaga bersatu, gimana mau jaga persatuan? Sama-sama, 1, 2, 3. Wahai masyarakat Madura, berjuang. Yang keras, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Yang keras, takkan mundur. Sekali lagi, wahai masyarakat. Sekali lagi, walau 1 langkah. Ingat ya, jangan lupa, ntar lupa lagi. Ayo, udah hadro aja. Mana hadro? Mana? Bede. Hadro cong, sing semangat ya cong. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah tajuk ala yasin habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk bersama. Angkat tangannya. Untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata. Yang keras. Sampai berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian. Maju, ayo terus maju, habisi pengkhianat
demi Allah, rela binasa demi agama. wahai masyarakat Madura, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. akan mundur. Wahai masyarakat Madura, yang semangat, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. akan mundur. Walau satu langkah. Wahai masyarakat Madura, Berjuanglah tanpa dendam, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Mundur walau satu langkah. salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. prajurit Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata. tajuk Berdarah walau agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Madura, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai masyarakat Madura, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Adro berhenti. Wahai Masyarakat Madura, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. wahai Masyarakat Madura, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. takkan mundur, Walau satu langkah. takkan mundur. Walau satu langkah. Allahu Akbar. Angkat tangannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, saya pengen minta waktu 1 menit, boleh? Untuk apa? Saya pengen ngelihat 1 menit diem. Saya pengen lihat wajah orang-orang Madura yang dari dulu, dari abah saya cerita. Abah saya pernah bilang, anak, biar nganak diam. Almarhum saya punya abah pernah bilang, anak, biar ngana mau keliling dunia kemana-mana, ngana nyanak mau dapat suku yang cinta patorang sama dengan suku Madura. Apa artinya? Artinya abah saya bilang, wahai anakku, kamu mau keliling dunia kemanapun, kamu gak bakal dapat suku yang begitu cinta kepada kita para habaib seperti kecintaan suku Madura. Makanya tolong kasih saya waktu 1 menit saja. Saya pengen lihat wajah-wajah para pecinta-pecinta anak cucu Rasulullah SAW. 1 menit. Wajah kalian wajah rahmat.
Pulang dari sini gak sia-sia. Pulang dari sini Allah kabulkan semua hajatnya. Kalian cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada habaib, di akhirat Allah halalkan mata kalian memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, lihatlah wajah-wajah umatmu ini ya Rasul. Mereka duduk di sini ya Rasulullah. Dari maghrib sampai jam 1. Mereka duduk karena kecintaan mereka kepadamu ya Rasulullah. Maka jangan biarkan kelak di akhirat mereka tidak bisa meminum talaga al-haud dari tangan sucimu ya Rasulullah. Jadikan mereka semua yang hadir di sini sebagai kelompok-kelompok yang berada di barisanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka amal ibadahnya sedikit, dosanya banyak kami ini ya Rasulullah. Amal kami sedikit, dosa kami banyak. Tiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat. Apa yang bisa kami harapkan kelak di akhirat kecuali syafaat ya Rasulullah. Maka dengan wasilah, dengan perantara kecintaan kami kepada pewarismu yaitu para ulama, dan kecintaan kami kepada anak cucumu yaitu para habaib, maka jadikanlah itu sebagai syarat agar kami bisa mendapat syafaatmu ya Rasulullah, agar kami selamat di padang mahsyar, selamat di hari perhitungan, selamat di hari pertimbangan, selamat ketika melewati siratul mustaqim dan masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Amin amin ya Rabbal. Terakhir saya baca doa, nanti ketika saya bilang pasang dalam hati kalian, sucikan hati, pasang hajat apapun, kalian tutup mata, dari hati keluarkan hajat apapun, minta sama Allah. Insya Allah dengan sebab doa ini diterima hajat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah babuna tabarak hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin kaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allahumma sakhir lana hadzal bahra kama sakhartal bahra li Musa wa sakhartan nara li Ibrahim wa sakhartal jibal wal hadid li Daud وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده الملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد Bismillah wabil alhamdulillah wabil salawat ala rasulillah taqabbal hajatuna ya rab hawaijud dunya wal akhirah. Sebutkan semua hajat-hajatnya, niat-niatnya. Bibarakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim taqabbal hajatana taqabbal hajatuna taqabbal hajatana hawaijud dunya wal akhirah ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah.
Ayo semua berdiri, berdiri, jangan pulang dulu ibu-ibu, jangan pulang. Berdiri semuanya, berdiri. Itu jangan halangin. Sekali lagi ya, wahai masyarakat Madura, sekali lagi, siap? 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 Benderanya bentangkan itu. Benderanya bentangkan. Benderanya naikkan. Ayo PHB abadi. Sama-sama. Wahai masyarakat berjuang. Gerakkan tangannya. Takkan mundur. Sekali lagi. Wahai masyarakat takkan mundur. Wahai masyarakat takkan mundur. Wahai takkan mundur. Sekali lagi, wahai takkan mundur. Takkan mundur. Jawab yang keras masyarakat Madura untuk melawan pengkhianat bangsa. Maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Kalau ada yang ingin menghancurkan persatuan kedamaian Indonesia, maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Siap hancur, siap mati, siap binasa. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Hidup Islam. Hidup Indonesia. Hidup Pancasila. Hidup NKRI. Hidup ulama. Hidup aswaja. Hidup kiai. Hidup habaib. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jamaah Madura istiqomah dalam berjuang di jalan Allah. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalam. Hadirin, saatnya adalah untuk pengalungan bunga sebagai kenang-kenangan dari DPW FPI Kabupaten Pamekasan, juga dari perwakilan ulama Selu Pantura yang diwakili oleh Kiai Haji Baihaqi Bustami, juga dari Kiai Haji Ali Salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.